Bab 1086 langsung ke topik utama. Chu Feng, saudara junior Chu Feng, benar-benar berkah bahwa kamu baik-baik saja. Ketika mereka melihat Chu Feng, tetua Gongsun, Wang Wei dan yang lainnya yang sebelumnya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, menunjukkan senyum gembira. Saat itu ketika mereka telah menentukan bahwa Chu Feng mungkin mati, bahwa harapan hutan Cianwood Selatan mereka mungkin padam, Chu Feng tiba di depan mereka, hidup dan menendang. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan bagi mereka, menyebabkan mereka menjadi sangat senang dan gembira. Orang ini sebenarnya hidup. Mungkinkah itu Qin Guang? Dibandingkan dengan kegembiraan orang-orang dari hutan Cianwood Selatan, ekspresi Yuan King berubah jelek. Tetua Gongsun, kakak dan adik bela diri senior, aku kehilangan arah di kedalaman Immortal Pond. Itu sebabnya aku keluar dari lokasi yang berbeda. Aku benar-benar minta maaf karena mengkhawatirkan kalian semua. Chu Feng memberi hormat kepada tetua Gongsun dan yang lainnya dengan senyum di wajahnya. Dengan menggunakan kesempatan ini, ia juga memberikan penjelasan mengapa ia keluar dari lokasi yang berbeda. Ini semua baik bahwa kamu baik-baik saja, itu semua baik bahwa kamu baik-baik saja. Adapun tetua Gongsun, dia sama sekali tidak peduli mengapa Chu Feng tidak datang dari wilayah pusat kolam immortal. Hanya dengan melihat bahwa Chu Feng aman dan sehat, dia sangat gembira bahwa hatinya mulai melompat. Kehilangan arahmu? Ada banyak orang yang telah memasuki tambak abadi era kuno, kenapa hanya kamu yang kehilangan arah? Pasti karena kekuatanmu terlalu lemah kan? Tiba-tiba, Yuan King mengejek. Oh, berdasarkan apa yang kamu katakan, sepertinya aku satu-satunya yang tersesat di wilayah terdalam dari Immortal Pond era kuno tahun ini? Kata Chu Feng dengan bingung. Dia kemudian melirik kerumunan dan berkata, itu aneh. Di mana biara Orion kamu, Qin Guang? Dia seharusnya masuk ke kolam abadi era kuno bersama kamu. Kenapa kamu berdiri di sini sekarang tapi Qin Guang tidak terlihat? Bisakah kamu menjamin bahwa dia tidak tersesat seperti aku? Kamu, mendengar kata-kata itu, Yuan King tidak dapat mempertahankan ketenangannya. Dia tahu betul mengapa Qin Guang terpisah darinya, itu untuk mengejar dan membunuh Chu Feng. Namun sekarang, Chu Feng benar-benar tampak aman dan sehat dan Qin Guang masih belum menunjukkan dirinya. Ini berarti bahwa Qin Guang kemungkinan besar mengalami kecelakaan di kedalaman kolam abadi. Meskipun dia tidak tahu metode apa yang ditampilkan Chu Feng untuk mengalahkan Qin Guang. Jelas bahwa Chu Feng berencana untuk menggunakan menghilangnya Qin Guang untuk menyerang kembali di biara Orion, memberinya tamparan di wajahnya. Dengan ini, bagaimana mungkin dia menahan diri? Kakak seniorku Qin Guang bukanlah seseorang yang bisa kamu hina. Setelah memikirkan itu, rambut panjang Yuan King mulai menari seperti iblis yang kejam. Saat gaun panjangnya berkibar di angin, penindasan yang tak terbatas mungkin hancur terhadap Chu Feng seperti badai, tak terlihat badai. Itu adalah peringkat 2 kekuatan menindas milik Martial King. Sial, setelah Yuan King menunjukkan kekuatannya yang menindas, tetua Gongsun segera mengerutkan kening. Ekspresinya mengambil perubahan besar karena dia tahu bahwa Yuan King berencana menggunakan beberapa trik. Tempat ini adalah wilayah elf era kuno dan salah satu aturan mereka menyatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan manusia atau binatang buas bertempur sendirian di tempat ini. Yuan King jelas tahu tentang ini. Namun, dia juga ingin memberi pelajaran pada Chu Feng. Dengan demikian, ia menunjukkan kekuatannya yang menindas dengan harapan menekan Chu Feng. Kekuatan penindasan Yuan King dikirim ke kepala Chu Feng. Meskipun peri kuno tidak dapat mendeteksinya, semua orang yang hadir dapat merasakannya. Jika ini terjadi sebelumnya, mungkin seseorang mungkin menghentikan Yuan King karena menggunakan metode melawan Chu Feng. Seseorang mungkin bahkan keluar untuk mengeksposnya. Namun sekarang, Yuan King adalah pahlawan di mata semua orang. Orang-orang ingin mencium pantatnya, jadi bagaimana mungkin ada orang yang peduli dengan apa yang dia lakukan? Belum lagi bahwa tidak ada yang peduli tentang apa yang dia lakukan. Jika tetua Gongsun bertindak pada saat ini, itu bahkan dapat menyebabkan yang lain membuat tuduhan palsu terhadapnya. Mengatakan bahwa dia, sebagai seorang tetua, menindas seorang junior dan menggunakan kekuatan menindasnya untuk menyerang Yuan King. Pada saat itu, bukan hanya dia yang akan bermasalah. Seluruh hutan Cianwood Selatan mungkin tidak dapat melarikan diri dari pembalasan biara Orion. Dengan demikian, dalam sekejap, tetua Gongsun terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Di satu sisi adalah keselamatan Chu Feng dan di sisi lain, adalah keselamatan hutan Cianwood Selatan. Ledakan. Tepat pada saat tetua Gongsun ragu-ragu, kekuatan penindasan yang dahsyat ditembakkan dari tubuh Chu Feng. Ketika Chu Feng menindas mungkin muncul, itu sebenarnya secara langsung membatalkan kekuatan penindasan Yuan King.
Murid hutan Cianwood Selatan ini sebenarnya adalah peringkat 1 Martial King. Melihat adegan yang tiba-tiba terbuka di depan mereka, semua orang yang hadir terkejut. Terutama setelah mereka merasakan kultivasi Chu Feng dari kekuatannya yang menekan, kerumunan itu bahkan lebih terkejut. Dia adalah peringkat 1 Martial King. Meskipun, sebelum peringkat 2 Raja Bela Diri seperti Yuan King, peringkat 1 Raja Bela Diri tidak bisa dianggap sebagai seorang yang jenius. Tetapi peringkat 1 Raja Bela Diri masih bisa dianggap agak jenius. Terutama ketika jenius ini berasal dari hutan Cianwood Selatan. Ini menyebabkan semua orang memiliki tingkat penghormatan yang sama sekali baru untuk Chu Feng. Chu Feng, kamu telah mencapai terobosan, ketika bahkan orang-orang di sekitarnya terkejut dengan budidaya Chu Feng. Tidak perlu menyebutkan betapa bersemangatnya tetua Gongsun dan yang lainnya dari hutan Cianwood Selatan. Meskipun mereka tahu bahwa Chu Feng memiliki metode untuk meningkatkan budidayanya, jelas bahwa Chu Feng tidak menggunakan metode itu sekarang. Namun, aura peringkat 1 Martial King-nya adalah senyata mungkin. Ini berarti bahwa Chu Feng pasti memiliki terobosan. Aku cukup beruntung dan berhasil menerobos di kolam abadi era kuno. Dihadapkan dengan tatapan kejutan dari rekan-rekannya, Chu Feng menjawab dengan senyum kepastian. Hahaha. Hebat, ini benar-benar hebat. Ketika Chu Feng mengkonfirmasi bahwa dia telah menerobos, senyum pada tetua Gongsun dan yang lainnya bersemi. Meskipun masalah Yuan King yang memicu Immortal Needle era kuno adalah berita buruk bagi mereka, terobosan Chu Feng ke tingkat Martial King jelas merupakan berita baik. Tepat pada saat semua orang terkejut dengan budidaya Chu Feng, Yuan King memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajahnya. Tidak peduli apa, dia adalah peringkat 2 Martial King. Selain itu, dia bukan peringkat 2 Martial King biasa. Sebaliknya, dia adalah peringkat 2 Martial King yang bahkan peringkat 3 Martial Kings lebih rendah daripada. Namun, kekuatan opresifnya dibatalkan oleh kekuatan 1 peringkat M Feng King yang menindas. Ini adalah masalah yang sangat memalukan. Namun, setelah pertukaran dengan Chu Feng sebelumnya dan mengingat apa yang terjadi di dalam Immortal Pond, Yuan King mulai menahan rasa takut terhadap Chu Feng. Jadi, meskipun dia sangat tidak mau, dia tidak menyerang Chu Feng lagi. Sebagai gantinya, ia secara simbolis mengumpulkan orang-orang dan mengatur mereka untuk mencari keberadaan Qin Guang di dan sekitar kolam abadi era kuno. Adapun hasilnya, sangat jelas. Qin Guang sudah terbunuh oleh elf era kuno, jadi bagaimana mungkin dia bisa ditemukan? Jadi, terlepas dari apakah biara Orion mau atau tidak, fakta bahwa Qin Guang mungkin kehilangan nyawanya di dalam Immortal Pond adalah sesuatu yang harus mereka terima. Sama seperti ini, perjalanan kultivasi di kolam abadi era kuno berakhir. Di bawah pengawasan peri kuno, Chu Feng dan yang lainnya meninggalkan domain selatan. Ketika Chu Feng dan yang lainnya meninggalkan domain selatan, berita tentang Yuan King memicu Needle abadi era kuno dengan cepat menyebar. Ini menyebabkan Yuan King untuk sekali lagi menjadi pahlawan di mata semua orang dan menerima putaran sorakan dan tepuk tangan. Hanya saja, kali ini, beberapa ratus juta orang bersorak dan bertepuk tangan. Tepat pada saat Yuan King menjadi fokus semua orang, pada saat para tetua dan murid-murid biara Orion semuanya tersenyum puas di wajah mereka, Si Kong Zixing menunjukkan ekspresi sedih. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ketika ditentukan bahwa itu adalah Yuan King yang telah memicu jarum abadi era kuno, dia merasa kecewa secara tidak normal. Bahkan berita tentang terobosan Chu Feng tidak dapat menghibur semangatnya. Dalam perjalanan kembali, Chu Feng berhasil melihat bahwa Si Kong Zixing memiliki sesuatu dalam benaknya. Karena itu, dia berjalan ke arahnya, memberikan salam hormat dan kemudian berkata, Si Kong Senior. Jadi, kamu, Chu Feng. Kamu benar-benar telah melampaui harapan aku. Kamu benar-benar berhasil menerobos ke peringkat 1 Martial King di sini. Menurut perjanjian yang kami miliki sebelumnya, aku akan mengirim kamu bersama Wang Wei dan yang lainnya ke Gunung Cianwood tahun ini. Ketika ia melihat Chu Feng, senyum puas muncul di wajah Si Kong Zixing. Chu Feng sekarang satu-satunya harapannya. Dia juga satu-satunya penghibur bagi depresinya yang tak berkesudahan. Si Kong Senior, kamu tampaknya memiliki sesuatu di pikiran kamu. Mungkinkah karena Yuan King memicu jarum abadi era kuno? Dihadapi dengan Si Kong Zixing yang akan mengalihkan topik pembicaraan, Chu Feng tiba-tiba langsung menuju ke topik utama. Bab 1087 Tudo Ating. Chu Feng, kamu benar-benar. Mendengar kata-kata itu, Si Kong Zixing langsung terpana. Namun, setelah terdiam sesaat, katanya. Meskipun biara Orion tidak menyulitkan hutan Cianwood Selatan kita di permukaan, aku selalu merasa bahwa mereka ingin membasmi kita. Hanya karena mereka tidak memiliki pembenaran yang sesuai dan waktu yang tepat untuk melakukannya pada saat ini. Bagaimanapun,
Tidak peduli betapa lemahnya hutan Cianwood Selatan kita masih merupakan kekuatan tambahan dari Gunung Cianwood. Bahkan jika mereka ingin melakukan sesuatu pada kami, mereka masih membutuhkan alasan yang tepat. Dan sekarang, Yuan King dari Biara Orion sebenarnya memicu jarum abadi era kuno. Belum lagi bahwa Yuan King akan mendapatkan perawatan khusus setelah memasuki Gunung Cianwood, bahkan Biara Orion akan mendapatkan hadiah yang cukup. Aku khawatir bahwa Biara Orion akan menjadi lebih sombong di masa depan. Jika ini terus berlanjut, aku benar-benar tidak tahu kapan Biara Orion mungkin datang dan menyerang hutan Cianwood Selatan kami. Namun, apa yang paling aku takuti adalah dendam antara kamu dan Yuan King. Yuan King itu adalah orang dengan bakat luar biasa untuk memulai. Menambahkan pada orang-orang yang dimiliki Biara Orion di Gunung Cianwood, jika dia ingin melakukan sesuatu kepada kamu setelah memasuki Gunung Cianwood, aku khawatir kamu akan menderita kerugian. Dan sekarang dia benar-benar telah memicu jarum abadi era kuno. Dia akan mendapatkan perawatan yang lebih baik saat memasuki Gunung Cianwood. Jadi, yang paling aku takuti adalah Yuan King melakukan sesuatu padamu. Mengatakan sampai bagian ini, Sikong Zaixing menghela nafas. Tanpa menyembunyikan apapun, dia telah mengungkapkan semua depresi dan kekhawatirannya kepada Chu Feng. Jika ini masalahnya, maka Senior Zaixing, aku yakin kamu bisa menenangkan pikiran kamu. Kata Chu Feng. Pikiran nyaman, Chu Feng. Kamu, Sikong Zaixing bingung dengan kata-kata Chu Feng. Jarum abadi era kuno itu tidak dipicu oleh Yuan King. Sebaliknya, itu dipicu oleh aku. Kata Chu Feng dengan suara lembut. Ekspresinya sangat alami, pola pikirnya sangat tenang. Apa? Chu Feng, apa yang kamu katakan? Katakan lagi. Setelah mendengar kata-kata itu, ekspresi Sikong Zaixing segera mengambil perubahan besar. Dia sangat emosional sehingga dia meraih bahu Chu Feng dengan tangannya. Tindakannya saat ini benar-benar menyimpang dari karakter normalnya. Sedangkan untuk Chu Feng, ia tampaknya sudah mengantisipasi reaksi emosional Sikong Zaixing. Dengan demikian, dia terus tetap tenang dan berkata, tidak cepat atau lambat, sebenarnya aku yang memicu jarum abadi era kuno itu. Surga, apakah ini nyata? Hahaha, ini benar-benar terlalu besar, benar-benar terlalu hebat. Aku tahu itu. Bagaimana mungkin Yuan King dari Biara Orion bisa dibandingkan dengan Chu Feng hutan Cianwood Selatan kami? Pada saat ini, Sikong Zaixing sangat gembira. Dia begitu bersemangat sehingga tubuh lamanya mulai menggigil. Dia tidak ragu sama sekali tentang apa yang dikatakan Chu Feng. Hanya karena dia sangat percaya padanya. Karena Chu Feng telah menyatakan bahwa dialah yang memicu Nidel abadi era kuno, bahkan jika seluruh dunia menolak untuk percaya padanya, dia masih akan percaya padanya. Setelah semua, baginya, Chu Feng adalah satu-satunya harapan hutan Cianwood Selatan. Chu Feng, karena jarum abadi era kuno itu dipicu olehmu. Mengapa kamu tidak mengekspos Yuan King tetapi sebaliknya membiarkannya untuk mendapatkan prestasi itu? Setelah keadaannya yang penuh kegembiraan berlalu, Sikong Zaixing bertanya. Orang harus tahu betapa luar biasanya prestasi itu untuk memicu jarum abadi era kuno dan seberapa besar manfaat yang akan diperoleh seseorang darinya. Sebagai contoh, ada rasa hormat dari manusia, apalagi, Gunung Cianwood akan fokus pada budidaya individu itu. Semua manfaat ini seharusnya menjadi milik Chu Feng. Namun, mereka semua diperoleh oleh Yuan King. Hal ini menimbulkan ketidaksenangan besar pada Sikong Zaixing. Senior Sikong, junior ini memiliki kesulitan. Melihat ini, Chu Feng tidak mencoba menyembunyikannya lagi. Sebagai gantinya, dia menceritakan kepada Sikong Zaixing semua yang telah terjadi di kedalaman kolam abadi era kuno. Terutama masalah tentang elf era kuno yang membunuh Qin Guang dan kemudian datang untuk membunuhnya hanya untuk dibunuh olehnya. Alasan mengapa dia tidak mengakui bahwa dialah yang memicu Nidel abadi era kuno justru karena dia takut bahwa peri kuno era akan mengejarnya. Lagi pula, peri era kuno sangat kuat. Jika elf zaman kuno benar-benar ingin membunuhnya, belum lagi Sikong Zaixing, bahkan Gunung Cianwood kemungkinan tidak akan bisa melindunginya. Berdasarkan apa yang kamu katakan, bukankah itu berarti bahwa Yuan King memiliki malapetaka yang mendekatinya dan tidak akan hidup lama? Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Sikong Zaixing bersukacita di dalam hatinya. Meskipun dia adalah kepala sekolah hutan Cianwood Selatan dan memiliki status yang sangat mulia, dia masih berharap agar Yuan King yang mengambil keuntungan dari pencapaian Chu Feng dibunuh oleh elf era kuno. Dengan kata lain, dia merasa apa yang dilakukan Yuan King menjadi benar-benar tak tahu malu. Sejujurnya, aku tidak bisa memastikan apakah peri era kuno akan membunuh Yuan King atau tidak. Alasan mengapa aku tidak mengakui bahwa sayalah yang memicu Nidel abadi era kuno adalah karena aku khawatir kecelakaan akan terjadi.
Namun, aku tidak pernah berharap bahwa kombinasi faktor aneh akan mengubah Yuan King menjadi orang yang memicu jarum abadi era kuno di mata semua orang. Sejujurnya, aku juga sangat marah dengan peniruan Yuan King. Namun, ketika aku memikirkannya dari sudut pandang lain, ini juga dapat dianggap sebagai kesempatan bagi aku untuk menggunakan Yuan King untuk memeriksa apa yang sebenarnya akan dilakukan peri elf kuno terhadap manusia yang memicu jarum abadi era kuno. Akan menjadi satu hal jika mereka membunuh Yuan King. Namun, jika mereka membiarkannya hidup dan mengabaikan masalah ini, aku tidak akan membiarkan Yuan King mendapatkan keuntungan dengan mudah. Suatu hari, aku pasti akan membuatnya memuntahkan semua keuntungan yang telah ia ambil dari aku. Kata Chu Feng. Chu Feng, maksudmu, si Kong Zixing tampaknya telah memikirkan sesuatu. Jika peri kuno tidak melakukan apapun pada Yuan King, aku secara pribadi akan menjaganya. Aku adalah orang yang memicu jarum abadi era kuno. Aku memiliki kemampuan untuk memicunya dan kemampuan ini bukanlah sesuatu yang bisa ditiru oleh Yuan King. Selain itu, bukankah ada juga jarum abadi era kuno lain di Gunung Qianwood? Selama aku memicu jarum abadi era kuno sementara Yuan King tidak bisa, kebenaran akan terungkap kepada semua orang. Aku percaya, pada saat itu, tidak hanya Yuan King akan benar-benar didiskreditkan, bahkan biara Orion akan terlibat dengannya. Aku takut bahkan tanpa aku melakukan apapun, Yuan King akan merasa sangat sulit untuk terus tinggal di Gunung Qianwood. Jika dia mati setelah itu, aku yakin tidak ada yang akan melihatnya. Kata Chu Feng, luar biasa, sangat menakjubkan. Yuan King berpikir bahwa dia telah mengambil keuntungan besar tapi tidak pernah dia tahu bahwa dia telah menjadi tamengmu. Jadi, semuanya ada dalam genggaman tangan kamu. Tampaknya aku benar-benar meremehkanmu, nak. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, si Kong Zixing menyeringai dari telinga ke telinga dalam kebahagiaan yang ekstrim. Sebagai kepala sekolah hutan Qianwood Selatan, dia adalah orang yang sangat cerdik dan berhati-hati. Namun, dia tidak pernah berharap bahwa Chu Feng, dengan usianya yang masih muda, akan menjadi orang yang berpikir lebih maju untuk mengeksploitasi orang yang memanfaatkannya. Si Kong Zixing mulai merasa lebih bersyukur atas betapa beruntungnya dia, betapa beruntungnya hutan Qianwood Selatan benar-benar mendapatkan murid seperti Chu Feng. Ini jelas merupakan rahmat yang diberikan kepada hutan Qianwood Selatan oleh surga. Namun demikian, ada kebutuhan yang pasti akan waktu untuk mengamati. Paling tidak, aku perlu mengamati di dalam Gunung Qianwood untuk sementara waktu. Aku tahu bahwa aku mungkin tidak akan bisa lepas dari penghinaan dari Yuan King dalam periode waktu ini. Namun, tidak apa-apa, aku sudah mempersiapkan diri. Jika dia menggertak aku, maka, dalam situasi di mana aku tidak dapat menyerang balik, aku akan bertahan. Namun, suatu hari, aku akan mengembalikan penghinaan yang telah dia berikan padaku 10 kali lipat, 100 kali lipat. Ketika dia mengatakan sampai titik ini, keganasan yang sangat dingin melintas melewati mata Chu Feng. Tidak. Bahkan pada saat kamu mengamati reaksi peri kuno, tidak akan ada orang yang akan menggertak kamu selama kamu bisa melakukan hal ini, kata si Kong Zixing. Si Kong senior, apa hal yang kamu bicarakan? Tanya Chu Feng dengan bingung. Tunggu aku di sini. Si Kong Zixing tidak menjawab Chu Feng. Sebagai gantinya, dia tersenyum sangat, berbalik dan mengatakan sesuatu kepada Tetua Gongsun. Setelah mendengar apa yang dikatakan si Kong Zixing, Tetua Gongsun, Wang Wei dan yang lainnya semuanya mengucapkan selamat tinggal kepada si Kong Zixing sebelum meninggalkan kapal perang untuk naik kapal perang lain untuk kembali ke hutan Qianwood Selatan dengan kepemimpinan Tetua Gongsun. Pada saat ini, hanya Chu Feng dan si Kong Zixing yang tersisa di kapal perang ini didorong oleh si Kong Zixing. Selain itu, si Kong Zixing telah mengubah arah kapal perang ini. Itu mulai terbang cepat ke utara, arah yang sama sekali berbeda dari hutan Qianwood Selatan. Si Kong senior, kemana kita akan pergi? Chu Feng sangat bingung dengan tindakan si Kong Zixing. Tidak dapat menahan diri, dia bertanya. Kemana kita pergi tidak masalah. Yang paling penting adalah aku ingin kamu pergi dan melakukan sesuatu. Kata si Kong Zixing. Apa itu? Tanya Chu Feng. Suatu hal yang orang lain tidak dapat capai tetapi kamu mungkin bisa. Jawab si Kong Zixing. Bab 1088 Perjanjian Leluhur. Senior si Kong, tepatnya apa yang terjadi? Tanya Chu Feng dengan rasa ingin tahu. Chu Feng, kamu harus tahu siapa Bai Li Xuan Kong kan? Si Kong Zixing menjawab dengan sebuah pertanyaan. Tentu saja. Bai Li Xuan Kong adalah kepala sekolah generasi pertama Southern Qianwood Forest kami, pendiri Southern Qianwood Forest kami. Saat itu, dia adalah seorang ahli dengan namanya yang terkenal di seluruh Qianwood Domain. Dia juga saudara bela diri senior kepala sekolah Qianwood Mountain.
Di Gunung Cianwood, ia memiliki status yang sangat tinggi. Justru karena permintaan kepala sekolah Cianwood Mountain, dia menciptakan hutan Cianwood Selatan. Dalam beberapa hari terakhir, Chu Feng telah belajar banyak tentang hutan Cianwood Selatan. Kepala sekolah pertama hutan Cianwood Selatan, Bailey Swankong, adalah kepala sekolah hutan Cianwood Selatan yang paling heroik dan legendaris. Bahkan dapat dikatakan bahwa dia adalah satu-satunya orang yang sangat dibanggakan oleh para murid hutan Cianwood Selatan. Itu karena kepala sekolahnya yang berurutan jauh lebih rendah darinya. Selama masa Bailey Swankong, hutan Cianwood Selatan adalah yang terkuat di antara keempat hutan Cianwood. Begitu banyak sehingga 3 hutan Cianwood lainnya bahkan tidak bisa disebutkan di samping hutan Cianwood Selatan karena kesenjangan kekuatan yang sangat besar. Namun, setelah kematiannya, hutan Cianwood Selatan mengalami penurunan mendadak dan dahsyat. Tanpa perlindungan dari pakar luar biasa ini, generasi-generasi hutan Cianwood Selatan yang berurutan menjadi lebih rendah daripada generasi sebelumnya. Hari ini, hutan Cianwood Selatan menjadi sangat lemah dan menjadi bahan tertawaan. Chu Feng, kamu adalah anak yang sangat pintar dan cerdas. Pernahkah kamu berpikir pada diri sendiri bahwa, dengan kekuatan yang kepala sekolah Bailey dan kekuatan yang dimiliki hutan Cianwood Selatan kami saat itu, mengapa kita menolak keadaan seperti itu setelah kematiannya? Pasti ada alasan untuk itu kan? Tanya si Kong Zaixing. Sejujurnya, Junior memang sudah memikirkan pertanyaan ini sebelumnya. Seperti kata pepatah, unta yang mati kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Dengan seberapa kuat kepala sekolah Bailey sebelum kematiannya, hutan Cianwood Selatan yang dia tinggalkan seharusnya tidak menurun ke kondisi hari ini. Chu Feng dengan jujur menyuarakan pendapatnya. Betul. Jika kepala sekolah Bailey benar-benar ingin mengoperasikan hutan Cianwood Selatan dengan benar, maka meskipun lokasi di mana hutan Cianwood Selatan dibangun sangat lemah, kita masih tidak boleh turun ke tingkat hari ini. Adapun alasan kemerosotan dahsyat hutan Cianwood Selatan, itu karena meskipun kepala sekolah Bailey kuat, dia tidak meninggalkan warisan apapun untuk hutan Cianwood Selatan juga tidak membudidayakan keturunan yang luar biasa. Begitu banyak sehingga bahkan ketika dia memilih kepala sekolah berikutnya untuk mengambil alih dirinya, dia hanya secara acak memilih seseorang untuk melakukan itu. Aku bahkan sudah mendengar bahwa sebelum kematiannya, dia bahkan secara khusus memberitahu teman-temannya bahwa terlepas dari seberapa parah kehancuran sebuah negara di mana hutan Cianwood Selatan akan berakhir, mereka tidak akan mengulurkan tangan bantuan. Namun, ia juga meminta teman-temannya untuk tidak membiarkan hutan Cianwood Selatan musnah. Dia bahkan secara khusus menyebutkan kepada kepala sekolah Gunung Cianwood pada waktu itu, terlepas dari apa yang mungkin terjadi pada hutan Cianwood Selatan, terus membiarkannya ada. Itulah alasan mengapa, setelah kematiannya, hutan Cianwood Selatan menerima penurunan yang tiba-tiba dan menghancurkan. Selain itu, banyak ahli yang datang untuk bergabung dengan hutan Cianwood Selatan karena ketenaran kepala sekolah Bailey juga meninggalkan hutan Cianwood Selatan setelah kematiannya. Menambah permintaan yang dia buat sebelum kematiannya, inilah alasan mengapa hutan Cianwood Selatan telah menurun ke level saat ini. Meskipun hutan Cianwood Selatan masih ada, jika dibandingkan dengan hari-hari yang mulia saat itu, hutan Cianwood Selatan telah menjadi sangat lemah, kata si Kong Zaixing. Hal seperti itu benar-benar terjadi. Mengapa kepala sekolah Bailey melakukan hal seperti itu? Kebingungan ditulis di seluruh wajah Chu Feng. Meskipun kepala sekolah Bailey tampaknya tidak meninggalkan apapun untuk hutan Cianwood Selatan, dia memang meninggalkan beberapa hal. Kata si Kong Zaixing. Hal apa? Tanya Chu Feng. Kamu harus tahu tentang sekte kenaikan, kan? Tanya si Kong Zaixing. Junior ini tahu, sekte Ascension sama dengan biara Orion. Mereka adalah salah satu kekuatan anak perusahaan tingkat pertama Cianwood Mountain. Selain itu, dikatakan bahwa kekuatan sekte Ascension sedikit lebih kuat daripada biara Orion dan dapat dibandingkan dengan hutan Cianwood Utara, Barat dan Timur. Jawab Chu Feng. Kepala sekolah kami, Bailey, adalah teman baik dengan ketua sekte pendiri Ascension Sect. Saat itu, sebelum kematiannya, kepala sekolah Bailey telah menciptakan sebuah pagoda di sekte kenaikan. Pagoda ini disebut Pagoda Hutan Cianwood Selatan. Dia telah meninggalkan kenang-kenangan di puncak Pagoda Hutan Cianwood Selatan. Dan kemudian membuat janji dengan Master Sekte Ascension Sekte mengatakan bahwa selama seseorang dari Hutan Cianwood Selatan dapat memperoleh kenang-kenangan itu di masa depan, kenaikan sekte adalah untuk bersekutu dengan Hutan Cianwood Selatan. Selain itu, mereka bersumpah untuk menjalani cobaan dan kesengsaraan, hidup dan mati, bersama dengan Hutan Cianwood Selatan. Pada saat yang sama, dia juga menyatakan bahwa jika tidak ada seorang pun dari hutan Cianwood Selatan yang dapat memperoleh kenang-kenangan itu,
Maka Sekte Ascension adalah untuk tidak pernah memberikan bantuan kepada hutan Cianwood Selatan. Kata Sikong Zaixing. Jadi kepala sekolah Baili sudah menduga bahwa hutan Cianwood Selatan akan menurun sangat rendah? Chu Feng tampaknya mengerti sesuatu. Betul. Itu sebabnya kami mengatakan bahwa kepala sekolah Baili adalah orang bijak sejati. Ketika dia menciptakan hutan Cianwood Selatan, dia melakukan itu semua dengan tujuan menunggu seorang jenius luar biasa, seseorang yang akan dapat mempengaruhi seluruh tanah suci martialisme. Dapat dikatakan bahwa hutan Cianwood Selatan didirikan untuk orang itu. Meskipun dia bersedia membantu orang itu, dia tidak mau membantu atau mengembangkan hutan Cianwood Selatan. Itulah sebabnya dia tidak meninggalkan keterampilan dan kemampuannya untuk generasi selanjutnya dari hutan Cianwood Selatan. Ini juga mengapa dia tidak mengizinkan teman-temannya untuk memberikan bantuan kepada hutan Cianwood Selatan. Namun, dia masih menuntut kelanjutan keberadaan hutan Cianwood Selatan dan meninggalkan janji seperti itu dengan sahabatnya. Niatnya sangat jelas. Meskipun benar bahwa dia tidak meninggalkan apapun untuk hutan Cianwood Selatan, dia telah meninggalkan beberapa bantuan kepada orang yang dia yakini akan muncul dari hutan Cianwood Selatan. Banyak orang tidak mengerti mengapa kepala sekolah Baili melakukan hal seperti itu. Aku sebelumnya adalah salah satu dari orang-orang itu. Aku benar-benar buta dengan niatnya dan bahkan merasa apa yang dia lakukan menjadi berlebihan. Namun, aku yang sekarang mengerti dia karena aku akhirnya percaya pada kata-kata yang ditinggalkannya. Dia mengatakan bahwa hutan Cianwood Selatan akan menunggu seseorang yang akan mempengaruhi seluruh tanah suci martialisme. Hanya dengan begitu tujuan keberadaan hutan Cianwood Selatan akan ditunjukkan. Demikian juga, itu juga akan menjadi waktu bagi hutan Cianwood Selatan untuk menjadi mulia. Dan sekarang, orang itu telah muncul. Orang itu adalah kamu. Sikong Zaixing memandang ke Chu Feng. Ekspresi rumit memenuhi matanya. Itu semacam kepercayaan semua harapannya pada Chu Feng. Sikong Senior, apakah kamu membawa aku ke Sekte Kenaikan untuk mendapatkan kenang-kenangan di pagoda Gunung Cianwood Selatan sehingga Sekte Kenaikan akan menjadi sekutu kami dan membantu kami? Chu Feng mengerti. Maksud Sikong Zaixing. Kekuatan yang dimiliki biara Orion di Gunung Cianwood sangat kuat. Bahkan dengan aturan Gunung Cianwood, kamu masih akan menderita jika Yuan King ingin melakukan sesuatu padamu. Namun, jika Sekte Kenaikan adalah untuk melindungi kamu, situasinya akan sangat berbeda. Itu karena kekuatan Sekte Ascension di Gunung Cianwood sama sekali tidak kalah dengan biara Orion. Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka sedikit lebih kuat dari biara Orion, kata Sikong Zaixing. Namun, Sikong Senior, setelah bertahun-tahun, apakah kamu yakin bahwa Sekte Kenaikan akan memenuhi janji yang dibuat oleh Sekte Pendiri dan Kepala Sekolah Pendiri kami? Chu Feng agak khawatir. Lagi pula, kesenjangan antara hutan Cianwood Selatan saat ini dan Sekte Ascension terlalu besar. Tidak pasti bahwa Sekte Ascension akan mematuhi perjanjian lisan dari leluhur mereka dan bersekutu dengan hutan Cianwood Selatan. Ini terutama benar mengingat bahwa Chu Feng telah menyinggung biara Orion. Sebenarnya, bahkan aku tidak dapat menentukan apakah mereka akan memenuhi janji itu. Bagaimanapun, waktu yang begitu lama telah berlalu. Namun, Sekte Ascension berbeda dari hutan Cianwood Selatan kami. Sejak saat Master Sekte pendiri mereka, metode seleksi mereka untuk Master Sekte berturut-turut mereka sangat istimewa. Orang yang akan mereka pilih tidak harus menjadi orang dengan kultivasi yang terkuat. Sebaliknya, itu pasti akan menjadi orang dengan perilaku moral terbaik. Dengan demikian, Master Sekte berturut-turut dari Sekte Ascension selalu orang dengan perilaku moral yang sangat disetujui oleh orang lain. Dengan demikian, meskipun Sekte Kenaikan tidak terkait dengan hutan Cianwood Selatan kami sejak kematian kepala sekolah Baili kami. Aku tahu bahwa guru sekte mereka saat ini masih mengingat janji bahwa leluhur mereka telah membuat dengan kepala sekolah Baili, kata Sikong Zaixing. Kalau begitu, mari kita tempatkan kepercayaan kita pada kepala sekolah Baili kali ini. Chu Feng tersenyum lega. Dia tidak lagi repot untuk memikirkannya. Arti kata-katanya sangat jelas. Hubungan rumit hutan Cianwood Selatan dengan Sekte Ascension diciptakan oleh kepala sekolah Baili. Jika Chu Feng bisa mendapatkan kenang-kenangan tetapi Sekte Kenaikan menolak untuk mengakui janji mereka, itu hanya bisa berarti bahwa kepala sekolah Baili telah salah perhitungan. Paling tidak, dia telah memilih target yang salah untuk membuat janjinya. Namun, Chu Feng sebenarnya sedikit mempercayai kepala sekolah Baili. Dia merasa bahwa kepala sekolah Baili ini adalah pria yang luar biasa. Adapun jenis pria luar biasa seperti itu, mereka umumnya orang dengan kemampuan hebat. Bab 1089 The Ascension Sex Despise. Meskipun Ascension Sex juga terletak di domain Cianwood,
itu tidak terletak di utara dibandingkan dengan selatan. Jadi, itu sangat jauh dari hutan Cianwood Selatan. Menambahkan pada fakta bahwa tanah suci martialisme adalah tempat yang sangat besar, meskipun ada formasi teleportasi kuno. Masih perlu Chu Feng dan Sikong Zixing beberapa hari untuk tiba di Sekte Ascension. Pada saat ini, Chu Feng dan Sikong Zixing akhirnya memasuki wilayah Sekte Kenaikan. Itu memiliki kekuatan yang sangat mengesankan namun megah. Lokasi di mana Sekte Kenaikan didirikan di kisaran Gunung Ascension. The Ascension Mountain Range adalah pegunungan yang sangat luas dan indah. Itu memiliki gunung yang menembus ke awan dan air terjun yang sangat panjang dan tak berujung. Yang paling penting, ada jenis burung khusus di pegunungan Ascension Mountain yang disebut burung Ascension. Seekor burung Ascension dewasa dapat tumbuh hingga 10 meter. Mereka bukan binatang buas dan hanya bisa dianggap sebagai burung biasa. Tapi mereka memiliki kecepatan ekstrim dan dijinakkan sebagai tunggangan oleh Sekte Ascension. Oleh karena itu, mereka dianggap sebagai fitur yang berbeda dari Sekte Ascension. Pada saat ini, jauh di atas pegunungan yang terus-menerus terdapat banyak istana elegan sejauh mata memandang. Menambahkan pada burung Ascension yang kadang-kadang terbang melewati mereka dan awan putih besar yang melayang di atas istana, Sekte Ascension ini muncul seperti dunia abadi dari satu tatapan. Bahkan, bagi orang biasa, Sekte Ascension hanyalah tanah abadi. Adapun orang-orang yang bisa berlatih di sana, mereka semua abadi yang memiliki kemampuan luar biasa. Meskipun Ascension Sekte memiliki janji dengan hutan Cianwood Selatan, ia tidak pernah berinteraksi dengan hutan Cianwood Selatan selama bertahun-tahun. Namun, karena Sikong Zixing adalah kepala sekolah hutan Cianwood Selatan dan memiliki budidaya kaisar setengah bela diri, ketika mereka tiba di Sekte Ascension. Para tetua di sana menyambut mereka dengan sopan. Kepala sekolah Sikong, sejak kamu mengunjungi Sekte Ascension kami 78 tahun yang lalu, ini adalah kedua kalinya kamu datang ke Sekte Ascension kami. Kamu benar-benar pengunjung yang jarang. Orang yang menerima Sikong Zixing dan Chu Feng adalah tetua manajemen. Meskipun dia hanya seorang tetua manajemen, dia juga memiliki budidaya seorang kaisar setengah bela diri. Menambahkan fakta bahwa statusnya dalam Sekte Kenaikan sangat tinggi, ia tidak memperlakukan Sikong Zixing dengan sangat hormat. Sebaliknya, ia memperlakukan Sikong Zixing dengan ramah sebagai seseorang yang berdiri sejajar. Ah, Tetua Zhou, ingatanmu benar-benar luar biasa. Pada saat itu, Tetua Zhou hanya seorang dewa bela diri. Namun sekarang, kamu sudah menjadi kaisar setengah bela diri. Kemajuan semacam ini benar-benar menyebabkan yang lama ini memerah karena malu. Sikong Zixing tertawa pahit dengan sedikit mengejek diri sendiri. Itu benar. Pada waktu itu, aku hanyalah seorang murid rendahan. Dan sekarang, aku telah berhasil menjadi tetua manajemen. Namun, itu semua berkat kultivasi dari Sekte Kenaikan kami. Kalau tidak mungkin bagi aku untuk mendapatkan pencapaian aku saat ini. Kata Tetua Zhou dengan sedikit bangga. Meskipun itu mungkin terjadi, masih diperlukan Tetua Zhou untuk memiliki bakat luar biasa. Kalau tidak peduli berapa banyak yang mereka ajukan untuk mengolahmu, masih tidak mungkin bagimu untuk mencapai tingkat kaisar setengah bela diri. Sikong Zixing terus melengkapi Tetua Zhou. Apa yang dikatakan kepala sekolah Sikong juga benar. Dari murid-murid generasi aku memang yang paling menonjol. Dipuji oleh Sikong Zixing sedemikian rupa, ekspresi puas diri di wajah Tetua Zhou menjadi lebih jelas. Adapun sikapnya terhadap Sikong Zixing juga menjadi lebih ramah. Dia bahkan berinisiatif untuk bertanya. Kepala sekolah Sikong, aku tahu pasti bahwa kamu adalah orang yang tidak mengunjungi tempat tanpa alasan. Bolehkah aku tahu apa yang membawamu ke Sekte Kenaikan kita hari ini? Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan, katakan saja padaku. Meskipun aku hanya tetua manajemen sekarang, aku masih bisa dianggap memiliki kekuatan. Jika ada sesuatu yang bisa aku bantu, aku pasti akan melakukannya. Karena Tetua Zhou mengatakannya seperti ini, maka aku juga tidak akan bertele-tele. Sebenarnya, alasan aku datang ke sini hari ini adalah untuk pagoda hutan Cianwood Selatan. Sikong Zixing tidak repot-repot membuat Tetua Zhou dalam ketegangan, dia langsung menyebutkan tujuannya datang. Oh, pagoda hutan Cianwood Selatan? Mendengar kata-kata itu, mata Tetua Zhou bersinar. Dia kemudian berkata, jika ingatanku benar, kepala sekolah Sikong telah datang ke Sekte Kenaikan kita terakhir kali untuk pagoda hutan Cianwood Selatan juga. Namun, sepertinya murid yang kamu bawa waktu itu telah gagal. Apakah kamu berencana untuk meminta murid ini mencoba kali ini? Jelas, Tetua Zhou tahu tentang makna di balik pagoda hutan Cianwood Selatan. Jadi, dia mengarahkan pandangannya ke arah Chu Feng. Oh,
Pangkat 1 Martial King. Dia memang jauh lebih luar biasa daripada murid yang kamu bawa saat itu. Paling tidak, usianya jauh lebih muda. Setelah memeriksa Chu Feng, Tetua Zhou memperlihatkan ekspresi yang sedikit terkejut di matanya. Kami memang datang untuk tujuan pagoda hutan Cianwood Selatan. Mungkin Elder Zhou bisa. Kepala sekolah Sikong tampaknya agak pendiam. Meskipun pagoda hutan Cianwood Selatan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh nenek moyang hutan Cianwood Selatan, itu, bagaimanapun, terletak di wilayah Sekte Ascension sekarang. Jika Sekte Ascension menolak untuk mengizinkan mereka masuk, tidak akan ada yang bisa dia lakukan. Dengan demikian, Sikong Zaixing saat ini benar-benar menggunakan jenis nada memohon kebaikan dan menurunkan nadanya 3 derajat. Wah, kepala sekolah Sikong, kata-kata macam apa itu? Meskipun aku hanya tetua manajemen, aku masih tahu tentang janji di antara leluhur kita. Kepala sekolah Sikong, tolong ikuti aku. Tetua Zhou tersenyum dan kemudian berbalik untuk memimpin jalan. Melihat bahwa Tetua Zhou memutuskan untuk membantu, kepala sekolah Sikong menghela napas lega. Dia kemudian mengirim transmisi suara ke Chu Feng. Chu Feng, Sekte Ascension berbeda dari Biara Orion. Meskipun masalah ini adalah janji yang telah disiapkan nenek moyang kita, tetap saja kita datang untuk meminta bantuan kepada mereka. Menambahkan berapa tahun telah berlalu. Ini juga bukan pertama kalinya hutan Cianwood Selatan kami membawa orang ke sini untuk pagoda hutan Cianwood Selatan. Namun, hingga tanggal ini, tidak ada yang bisa mendapatkan kenang-kenangan dari pagoda hutan Cianwood Selatan. Dengan demikian, akan normal bagi sekte kenaikan untuk memandang rendah kita. Kecuali kamu bisa mendapatkan kenang-kenangan, mereka akan selamanya memandang rendah kami. Jadi, jika mereka membuat hal-hal sulit bagi kita nanti, itu juga akan normal. Kita, senior Sikong, junior ini mengerti. Ketika berdiri di bawah atap, seseorang tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Junior ini tahu kapan harus bertahan, kapan ia harus. Namun, pada saat-saat ketika aku seharusnya tidak bertahan, junior ini pasti tidak akan. Aku memiliki garis dasar dan kehormatan aku sendiri. Chu Feng tahu apa yang Sikong Zaixing ingin katakan kepadanya. Dia ingin agar dia mengandung temperamennya. Mendengar jawaban Chu Feng, Sikong Zaixing tidak repot-repot mengatakan hal lain. Di bawah bimbingan Tetua Zhou, Chu Feng akhirnya melihat apa yang disebut pagoda hutan Cianwood Selatan. Itu adalah pagoda kuno yang sangat biasa. Paling tidak, ketika melihat dari permukaan, itu tampak sangat biasa. Namun, Chu Feng tahu bahwa pagoda kuno ini sangat luar biasa. Itu adalah formasi yang sangat besar dan kuat yang mengandung kekuatan yang sangat hebat. Terlebih lagi, pada saat ini, formasi besar sudah digunakan oleh seseorang, menyebabkan formasi besar diperpanjang dari pagoda kuno. Pada saat ini, ada 99 inti formasi di atas formasi besar itu. Inti formasi itu mampu memperoleh energi dari dalam pagoda kuno. Setelah disempurnakan oleh formasi yang sangat besar, energi yang berasal dari pagoda kuno dapat digunakan untuk meredam dan melatih tubuh. Pada saat ini, dalam 99 inti formasi duduk 99 anak muda. Ada laki-laki dan perempuan di antara kelompok anak muda ini. Mereka semua memiliki kekuatan yang sangat kuat, karena secara praktis semuanya adalah raja bela diri. 3 di antara mereka bahkan memiliki budidaya peringkat 3 raja bela diri. Tanpa berpikir, Chu Feng tahu bahwa ini harus menjadi murid inti dari sekte kenaikan. Menilai dari kualitas mereka, mereka tampaknya sedikit lebih kuat daripada murid-murid Biara Orion. Jelaslah bahwa Sekte Ascension menggunakan pagoda hutan Cianwood Selatan yang dibangun oleh kepala sekolah Baili untuk melatih dan mengembangkan murid-murid mereka. Namun, ini adalah sesuatu yang bisa ditoleransi Chu Feng. Lagi pula, pagoda hutan Cianwood Selatan didirikan di dalam wilayah Sekte Ascension. Karena mengandung energi yang sangat kuat di dalamnya, itu adalah pengampunan bagi sekte kenaikan untuk mencoba memanfaatkannya. Namun, yang tidak bisa ia toleransi adalah bahwa pintu pagoda hutan Cianwood Selatan dibiarkan terbuka lebar. Ini berarti bahwa tidak hanya orang-orang sekte kenaikan menggunakan pagoda hutan Cianwood Selatan untuk berlatih. Mereka bahkan bisa masuk dan meninggalkan pagoda hutan Cianwood Selatan seperti yang mereka inginkan. Perilaku semacam ini tidak menghormati hutan Cianwood Selatan. Itu benar-benar agak berlebihan. Namun, setelah mempertimbangkan situasi mereka saat ini, Chu Feng memutuskan untuk menanggungnya dan tidak mengatakan banyak tentang itu. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke Sikong Zaixing. Ketika dia melihat ke Sikong Zaixing, dia menemukan bahwa ekspresi Sikong Zaixing juga tidak sedap dipandang. Selain itu, Chu Feng dapat mengatakan bahwa formasi telah dibuat belum lama ini. Dengan demikian,
pagoda hutan Cianwood Selatan yang digunakan oleh murid-murid Ascension Sect untuk berlatih adalah sesuatu yang jelas tidak diketahui oleh Si Kong Zixing. Namun, pada saat ini, Tetua Zhou benar-benar mengabaikan perasaan Chu Feng dan Si Kong Zixing. Dengan nada yang sangat acuh tak acuh, dia berkata, "Oh, aku hampir lupa. Waktu ini adalah waktu pelatihan untuk murid inti Ascension Sect kami. Mohon tunggu sebentar." Petik 2. Bab 1090. Apakah kamu berani masuk, Tetua Zhou? Berapa lama kita menunggu? Tanya Si Kong Zixing. Sebelum senja harus dilakukan, jawab Tetua Zhou. Sebelum senja, mendengar kata-kata itu, Chu Feng tertegun. Orang harus tahu bahwa matahari baru saja terbit. Untuk menunggu sampai senja, bukankah itu menunggu sepanjang hari? Tetua Zhou, kita hanya perlu memasuki pagoda hutan Cianwood Selatan. Kami tidak akan mempengaruhi pelatihan mereka, bisakah kita tidak memasukinya sekarang? Tanya Chu Feng. Aku khawatir kamu tidak bisa. Setelah formasi ini diaktifkan, mereka tidak bisa gelisah sama sekali. Jika mereka gelisah, akan sangat mudah bagi mereka untuk merusak tubuh mereka. Itu bukan tanggung jawab yang bisa aku tanggung. Tetua Zhou menolak dengan sangat tegas. Pada saat ini, Chu Feng ingin mengatakan sesuatu yang lebih. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Si Kong Zixing bergegas untuk mengatakan. Selama pelatihan, keselamatan seseorang adalah yang paling penting. Kita bisa menunggu di sini. Kepala sekolah Si Kong sangat masuk akal. Karena ini masalahnya, kalian berdua dapat terus menunggu di sini. Aku masih punya masalah untuk diurus, jadi aku tidak bisa menemani kalian berdua. Setelah Tetua Zhou mengucapkan kata-kata itu, dia melambaikan lengan bajunya yang besar dan pergi. Sebelum dia meninggalkan tempat itu, dia bahkan melirik Chu Feng. Jelas bahwa dia merasa sedikit tidak senang dengan apa yang dikatakan Chu Feng sebelumnya. Adalah satu hal bagi sekmaster mereka untuk tidak datang dan menyapa kami, tetapi untuk sesepuh manajemen belaka untuk menjadi sombong ini. Sik, hutan Cianwood Selatanmu benar-benar dipandang rendah oleh orang lain. Pada saat ini, Egi tidak dapat menonton dengan iseng lagi dan berbicara. Yakinlah, karena aku telah memasuki hutan Cianwood Selatan, aku sekarang menjadi murid hutan Cianwood Selatan. Pasti akan ada hari di mana aku akan membuat orang-orang yang memandang rendah hutan Cianwood Selatan kami menyesali perbuatan mereka. Kata Chu Feng. Aku tahu tentang kemampuanmu. Selama pertumbuhan kamu berlanjut, apa yang bisa menjadi sekte Ascension belaka seperti ini layak dilakukan. Tapi aku benar-benar tidak mengerti kentut tua itu dengan nama Baili Xuankong. Tidakkah akan baik-baik saja jika dia secara langsung mengajarkan keterampilan dan teknik kepada murid-murid Southern Cianwood Forest? Kenapa dia harus membuat hal-hal begitu menyusahkan? Kata Egi dengan sangat bingung. Mungkin ini kecemerlangan senior Baili. Mungkin bahkan dia tidak yakin apakah hutan Cianwood Selatan dapat menunggu sampai hari di mana orang yang dia harapkan muncul akan muncul. Itu mungkin menjadi alasan mengapa dia tidak mengembangkan hutan Cianwood Selatan secara berlebihan. Alasan mengapa dia membuat semua ini merepotkan sebenarnya cukup sederhana. Bukannya dia tidak meninggalkan apapun, sebagai gantinya, semua yang telah ditinggalkannya hanya dapat diperoleh oleh orang yang dia tunggu-tunggu. Kata Chu Feng. Baiklah. Ratu Putri kamu akan menunggu penampilan kamu. Aku harap kamu tidak mengecewakan kentut tua Baili Xuankong. Egi tertawa manis dan kemudian berhenti berbicara lagi. Setelah ini, Chu Feng memulai perjalanan panjang menunggu dengan Si Kong Zixing. Karena kenyataan bahwa tempat ini adalah daerah terlarang di mana para tetua dan murid biasa tidak diizinkan masuk, penantian mereka ternyata cukup sunyi dan nyaman. Akhirnya, matahari mulai terbenam ke arah barat. Warna matahari terbenam yang menyala mulai muncul dari ufuk barat. Pada saat ini, 99 murid dari Sekte Ascension yang matanya tertutup mulai membuka mata mereka. Formasi berhenti, pelatihan mereka selesai. Siapa kalian berdua? Mengapa kamu di sini? Ketika mereka melihat Chu Feng dan Si Kong Zixing, ekspresi terkejut muncul di mata mereka. Namun, segera, kejutan itu diganti dengan kewaspadaan. Teman-teman kecil, yang lama ini adalah kepala sekolah hutan Cianwood Selatan, Si Kong Zixing. Adapun dia adalah murid aku, Chu Feng. Memperkenalkan Si Kong Zixing. Oh, jadi itu sebenarnya kepala sekolah hutan Cianwood Selatan, Si Kong Senior. Apakah ada sesuatu yang membawa kalian berdua ke sini? Setelah mengetahui identitas Si Kong Zixing, sikap para murid ini menjadi sedikit lebih baik. Paling tidak, mereka tidak lagi waspada. Namun, nada mereka tidak mengandung jejak rasa hormat terhadap sesepuh seseorang. Sepertinya mereka sedang berbicara dengan seseorang dari generasi mereka. Teman-teman kecil,
Kita telah datang ke sini sehingga murid sekte aku Chu Feng bisa masuk ke pagoda hutan Cianwood Selatan untuk mengambil item, kata Sikong Zaixing. Pagoda hutan Cianwood Selatan, Senior Sikong, mungkin kamu salah. Pagoda hutan Cianwood Selatan ini adalah area terlarang Ascension Sect kami. Orang luar tidak diizinkan untuk memasukinya. Kata pria 2 peringkat Martial King. Apa, area terlarang Ascension Sect kamu? Mungkinkah Sect Master kamu belum memberitahu kamu siapa yang membangun pagoda hutan Cianwood Selatan ini? Mungkinkah kamu semua tidak bisa melihat nama pagoda hutan Cianwood Selatan? Melihat ini, Chu Feng bertanya dengan suara keras. Pagoda hutan Cianwood Selatan dibangun oleh kepala sekolah pertama hutan Cianwood Selatan kamu, Bai Li Xuankong. Namun, apa hubungannya ini dengan hutan Cianwood Selatan kamu? Laki-laki yang sama itu menanggapi. Karena tempat ini dibangun oleh nenek moyang hutan Cianwood Selatan kami, itu tentu saja milik hutan Cianwood Selatan kami, jawab Chu Feng. Kata-kata yang kamu ucapkan salah. Harta di dunia ini tidak terhitung jumlahnya. Namun, terlepas dari siapa yang menciptakan harta, kepemilikan terletak pada siapa yang memiliki harta tersebut. Saat ini, pagoda hutan Cianwood Selatan ini terletak di Sect Ascension kami dan bukan di hutan Cianwood Selatan kamu. Bagi kamu untuk mengatakan bahwa pagoda hutan Cianwood Selatan ini adalah milik kamu, mengapa kamu tidak melanjutkan dan mengatakan bahwa seluruh sekte kenaikan kita adalah milik kamu? Menyanggah murid itu dengan suara dingin. Betul, kami pernah melihat yang tak tahu malu sebelumnya, tetapi kami belum pernah melihat seseorang yang tak tahu malu seperti kamu. Pada saat ini, 99 murid menyajikan semua ekspresi yang tidak menyenangkan dan benar-benar mulai menghina Chu Feng di depan umum. Selain itu, ketika mereka berbicara, mereka berdiri dalam 2 baris dan memblokir pintu masuk pagoda hutan Cianwood Selatan. Teman-teman kecil, siapa yang adalah pemilik pagoda hutan Cianwood Selatan ini? Itu adalah sesuatu yang diketahui oleh Sect Master kamu dan bukan sesuatu yang kamu semua bisa putuskan. Hari ini, aku datang ke sini setelah mendapat persetujuan Tetua Zhou. Teman-teman kecil, aku meminta kamu semua untuk minggir. Tepat pada saat ini, Sikong Zaixing berbicara. Pada saat ini, nadanya tidak lagi baik hati seperti sebelumnya. Itu bahkan mengandung jejak kemarahan. Itu karena dia tidak berharap bahwa sementara para tetua di sini tidak mempersulit mereka, para murid benar-benar melakukannya. Dengan perbedaan antara murid-murid ini dan kekuatan dan statusnya, mereka seharusnya tidak melakukan sesuatu seperti ini. Namun, mereka benar-benar menggunakan menyesatkan untuk menyatakan bahwa pagoda hutan Cianwood Selatan adalah milik mereka. Ini membuatnya sehingga Sikong Zaixing tidak bisa mentolerirnya lagi. Tetua Zhou, setelah mendengar nama Tetua Zhou, para murid itu terkejut. Namun, mereka tidak menjadi takut. Sebaliknya, kata mereka, kami tidak bisa hanya percaya pada kata-katamu saja. Karena kamu mengatakan Tetua Zhou yang membawa kamu ke sini, lalu pergi dan bawa Tetua Zhou. Jika Tetua Zhou benar-benar setuju untuk membiarkan kamu semua masuk, maka kami juga akan menyingkir dan membiarkan kamu masuk. Jika tidak, kami tidak akan membiarkan kamu masuk ke pagoda hutan Cianwood Selatan. Kalian semua, mendengar kata-kata itu, bahkan Sikong Zaixing sangat marah. Namun, pada akhirnya, ia memutuskan untuk bertahan. Dia kemudian berbalik ke Chu Feng dan berkata, tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, tubuh Sikong Zaixing bergerak dan terbang keluar. Dia kemungkinan besar pergi untuk mencari Tetua Zhou. Chu Feng, lihatlah perilaku moral seperti apa yang dimiliki para murid ini. Zhou tetua itu harus tahu tentang mereka. Baginya untuk tidak menjelaskan kepada mereka dan membawa kalian berdua ke sini dan pergi tepat setelah, menurut pendapat aku, dia sengaja membuat hal-hal sulit bagi kalian berdua. Seperti yang diharapkan, sekte kenaikan ini tidak mudah untuk ditangani. Jangan bicara tentang apakah mereka akan mematuhi janji leluhur mereka setelah kamu mendapatkan kenang-kenangan. Mereka menolak untuk bahkan memberi kamu kesempatan untuk mendapatkan kenang-kenangan itu, kata Egi. Tidak apa-apa, aku punya kemampuan aku. Chu Feng ringan tersenyum. Rasa dingin melintas di matanya. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya, mengepakkan gaunnya dan memunculkan formasi roh emas yang agung. Dengan beberapa gerakan lagi dari Chu Feng, istana pembentukan roh yang sangat besar muncul di luar pagoda hutan Cianwood Selatan. Apa yang orang itu lakukan? Para murid dari Sekte Ascension terkejut dengan tindakan Chu Feng. Hei, hentikan gerakanmu, kamu akan jadi apa tempat ini? Kamu harus tahu bahwa tempat ini adalah area terlarang Ascension Sect kami, bukan di suatu tempat di mana kamu dapat dengan santai membuat formasi roh. Bahkan ada orang yang mulai langsung mengkritik Chu Feng dan bahkan memiliki niat untuk bertindak untuk menghentikannya.
Namun, Chu Feng benar-benar mengabaikan mereka. Hanya ketika dia benar-benar selesai membangun istana pembentukan arwahnya, dia berjalan ke gerbang istana dan berkata sambil menunjuk ke kelompok murid Ascension Sekte. Kalian sampah yang percaya dirimu sempurna, apakah kamu berani masuk?